nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang puasa, nikmat iman diberikan kekuatan, yang tidak puasa ada yang tidak puasa juga karena sakit atau karena ada halangan, ya. Yang tidak puasa kalau tidak ada uzur syar'i itu harus latihan puasa, ya, karena anak-anak kecil juga bisa puasa. Masa kita penting latihan, bertekad. Nanti kalau lama-lama sampai tua tidak puasa akan merugi. Itulah kata Nabi, sungguh merugi orang yang datang bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Tentu bagi orang-orang yang sudah balik. Betul, sinilah balik galau ya. Hah? Sudah berapa kali balik? Nggak kealang nih. Harus memperbaiki diri, ya. Selanjutnya karena beberapa hari lagi kita akan libur, jadi perlu kita sampaikan rencana libur kalau tidak ada halangan adalah 27 Maret dan akan masuk kembali 6 April. Itu artinya libur itu lebih kurang selama 10 hari itu ya. Itu. Dengan adanya cuti Lebaran ini, diharapkan nanti ketika masuk sudah yang bekerja akan semakin fresh, semakin semangat gitu. Kemudian mengenai masa kerja, di sini ada yang masa kerjanya mungkin sudah beberapa kali Lebaran atau yang belum, baru sekali ini ikut Lebaran. Tentu masalah THR-nya berbeda karena itu sudah peraturan antara yang sudah lebih dari setahun dan yang kurang dari setahun akan berbeda. Jadi jangan nanti dipermasalahkan. Kemudian juga kami menyediakan beras zakat itu sudah dipertimbangkan yang dapat itu siapa saja. Jadi mungkin tidak semuanya juga dapat masalah beras zakat. Kemudian masalah minuman insya Allah semuanya dapat. Selanjutnya untuk kita review, kita kembalikan kerja kita bahwa sebagai atasan atau owner atau pemilik atau bos muda, kami di sini tentu kita memberikan katakanlah nilai 10, standarnya 10. Nah, kita masing-masing kita mari bersama-sama untuk bertanya apakah kita sudah diberi tugas 10, sudah mengerjakan 10 atau belum, atau dikasih tugas 10 malah mengerjakannya 11, artinya lebih 12 atau 13, artinya dia lebih bekerjanya dibanding yang nilai 10 tadi. Itu masing-masing kita yang jawab. Kalau kami yang jawab, kami yang nilai, mungkin ini terbatas, ya. Penilaian kami ini juga mungkin tidak begitu mendekati kebenaran, walaupun kita setiap bulannya dikasih nilai itu. Nah, kalau kita sudah melebihi dari 10 yang diberikan batasan, ternyata kita mengerjakannya 11, 12 atau 13, maka yang kelebihan itu ya insya Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti yang karena siapa yang berbuat baik dia akan mendapat kebaikan juga. Pasti itu. Kita yakin. Kalau kita berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Ya. Ibarat orang itu kita menabung kebaikan. Kapanpun kita akan dibalas. Kenapa Nabi Muhammad ketika dia
ketakutan di waktu berada di Gua Hira, maka dia pulang ketakutan, menggigil, kedinginan. Katanya ternyata itu dia pertama kali melihat malaikat Jibril. Tapi apa kata istri beliau, Khadijah, waktu itu? Saya mungkin sudah gila atau bagaimana kan, ketakutan, panik. Maka kata istrinya, sabar ya Rasul, sabar Muhammad. Engkau pasti tidak akan diganggu orang. Engkau pasti akan aman. Siapa yang akan mengganggumu? Siapa yang akan merusakmu? Tidak, karena kamu orang yang suka membela, membantu orang, membela, suka memberi, kamu baik. Jadi dengan yakin istrinya memberitahu seperti itu. Karena itu tadi, karena beliau banyak membantu orang, bekerja dengan sebenarnya. Nah inilah perlunya kita bekerja dinilai diimbau, tidak harus berdasarkan apa kata orang, ada mandor, tidak ada mandor kendor, ada mandor baru gedor kawinnya. Jadi jangan seperti itu. Jadi cara kerja kita kan sudah jelas, mana yang harus dikerjakan kalau waktu sepi, mana yang harus dikerjakan, mana harus dibersihkan. Jadi jangan sampai barang tidak terjual atau barang kotor sehingga tidak bisa dijual karena kelalaian kita. Itu jangan sampai. Sementara waktunya untuk membersihkan itu ada. Kita juga itu yang berhubungan dengan barang-barang yang ada. Atau sebaliknya, kita diberi waktu atau nilai 10 atau pekerjaan 10, kita beri kerja cuma 7, 6, atau 5, atau 4. Kita bermain-main, umpamanya tidak dilihat karena tidak dicek, kita hanya memberikan nilai itu. Maka tentu akan ada juga konsekuensi dari penilaian yang seperti ini. Tidak, kerja kita tidak sesuai dengan standar tadi. Ya lama-lama orang seperti ini dia akan pasti tersingkir juga kalau memang bekerja tidak baik. Dia akan terkumpul juga, kejelekan dia akan terkumpul itu. Nah, biasanya kalau terkumpul, kalau kedapatan, itu baru nyesal biasanya. Ya banyak yang pegawai-pegawai dulu, kalau sudah dikeluarkan baru nyesal, baru seperti minta-minta lagi pekerjaan. Ya kalau catatannya jelek, bagaimana kita mau nerima? Kalau catatannya bagus, kita bisa terima. Tapi kalau catatannya jelek, ya tidak bisa kita terima. Ya, gitu. Jadi mari untuk selanjutnya, setelah Idul Fitri, setelah kita latihan berpuasa, latihan ikhlas, walaupun lihat atau tidak dilihat, kita tetap puasa, itu kan ikhlas. Nah, waktu luang, isilah waktu luang dengan sebaik-baiknya, tidak berat kerjaannya. Kemudian kerjasama antar karyawan, tolong dijaga, ya. Pelayanan kita juga tetap dijaga, bagaimana ya, sedih-sedih, gembira-gembira. Ya maksudnya kalau pelanggan datang sedih, kita ikut-ikut sedih kan tidak apa-apa juga. Artinya kita mau sefrekuensi. Aku bilang, oh iya, ya Allah Bu, aku bilang sedih juga. Tidak apa-apa kan, gitu. Jadi jangan pelanggan apa malah kita uyoi, angka buyannya pulau baca hilang. Tidak ikut sedih. Ya, kalau misalnya barang tidak ada, kita ikut menyesal, maaf ya Bu, kami belum bisa menyediakan barang yang Ibu minta. Mudah-mudahan nanti ada. Jadi ketika orang meninggalkan toko ini, dia akan terkenang terus. Oh, alangkah baik-baiknya pelayanan dari pelanggan dari toko Ali Pramuka. Jadi kita harus jaga terus, harus kita bisa
Ya, berarti bersandiwara lah bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan pelanggan. Kemudian juga dengan pelanggan ini dari sini kita belajar perlu kita kenal namanya. Ya apalagi orang yang sudah sering belanja ya tulis nota ya kalau perlu tulis notanya tulis namanya jangan cuma ayo gemuk gemuk yang mana yang gemuk itu nah gemuknya ya kan harus tahu harusnya tuh walaupun gemuk tapi tahu juga gemuk eh, jualannya di mana tokonya apa nomor HP-nya berapa nah itu kan nah kalau misalnya kita tahu kan kita tahu kita sekali-sekali ada ke arah tempat dia itu pergi kan bisa mampir mungkin apa gimana gitu ya jadi itu penting lain kali untuk selanjutnya ditulis namanya nomor HP-nya alamatnya supaya jelas nah itu yang dinamakan kita kenal sedikit lah itu kalau kenalnya dia tahu nama suaminya neneknya anaknya berapa tapi kalau untuk pelanggan kan cukuplah nama nomor HP alamat dan pelanggan uh, itunya nama tokonya kita kenal jadi diusahakan itu supaya kita enak juga manggilnya masa manggilnya yuk gemuk nah, itu enggak enak enggak etis kalau tahu namanya kita bisa panggil ya jadi dengan pelanggan itu ya kita tetap kita hormati dia karena itu tadi dia datang jauh-jauh datang ke kita sebanyak ini toko yang ada di pasar ini dia masuk ke toko kita dan yang penting juga kadang-kadang yang belanja itu orang-orang hebat lah itu kadang-kadang ada dokter dia punya apa perusahaan juga dia punya apa namanya percetakan yang banyak juga pegawainya ini orang-orang hebat juga yang datang ke sini kadang-kadang nah maka kita tunjukkan kehebatan kita juga dalam melayani mereka itu yang perlu diingatkan kemudian juga ini yang belum berjalan nggak tahu apa berjalan apa belum sudah diingatkan barang habis segera dilapor di grup ini kalau barang habis jadi kalau barang itu habis atau tidak ada coba dilapor dulu di grup nanti tahu kita bisa mengadakannya sudah dilaksanakan apa belum ini kelihatannya belum kalau kelihatannya jadi kalau kita barang habis kita laporkan maksudnya nanti ketika kita mau mesan kita masih sudah ada tapi kalau kita tidak lapor waktu kita mesan mungkin ada yang akan terlupakan ya akan terlupakan nah, supaya seperti contohnya Reni itu barang habis ketika nak membeli lagi lupa barangnya mana yang cak mana bentuknya apalagi yang ini yang gantung-gantungan itu kan macam-macam jenisnya kalau dia tinggal dikit atau tinggal siko harusnya dipoto jadi ketika kita minta kita sudah ada oh ini nah barangnya yang harus dipinta gitu ya nah, lihat tuh jadi diusahakan dicatat ya atau jangan sampai barang itu habis ya kalau tinggal dikit jangan sampai orang masuk ke toko kita barang sudah habis jadi usahakan barang tetap tersedia kalau tinggal sedikit ingatkan semuanya kerjasama baik laki-laki dan perempuan yang laki-laki yang bagian pengambilan barang berarti bertanggung jawab juga dia tahu bahwa barang ini habis barang ini sedikit nah, dia melapor kalau dia tidak melapor tidak ingat berarti kerjanya tidak full sepenuh hati asal-asalan ketika kita sudah kerja di sini ya seharusnya kerjalah yang 10 berikan semua perasaan pikiran kita untuk memikirkan pekerjaan kita
Kemudian setelah liburan ini kita persiapan untuk tahun ajaran baru. Itu tahun ajaran baru kalau itu biasanya apa tuh, Mei, Juni, Juli itu masa atau jatah untuk libur itu kita susah. Di selama ini kita mungkin libur itu dianggap tidak terlalu ditegur, tapi kalau untuk bulan-bulan atau tahun ajaran baru, Agustus, Juli, Juni itu diusahakan jangan libur, karena di sanalah saatnya kita bisa menutupi dan jualan-jualan selama ini yang sepi, tekor, ya, di masa-masa yang waktu Juni, Juli, Agustus itu. Apalagi kalau bulan puasa ini kan lebih banyak pengeluaran, pemasukan sedikit, pengeluarannya banyak, maka pada bulan itu, maka di saat itu kita nanti jangan sampai bermudah-mudah untuk mengadakan libur atau tidak datang, kecuali memang sakit yang tidak bisa untuk berangkat kerja. Inilah yang dapat kami sampaikan. Nanti masalah penilaian ini sudah ada. Apa ada yang mau menyampaikan tanggapan? Kita tanggal 27 itu libur atau tanggal 27 kita masih kerja? 27 mulai libur. Mulai libur, berarti tanggal 26 kita tak kerja deh. Ya. Ada lagi tak yuk? Ada yang nak disampaikan? Tidak ada? Ya, jangan sampai lagi terjadi itu pengaduan dari pelanggan, kebatan barang asal-asalan. Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, malu kita. Jadi usahakan barang yang diterima itu, orang yang menerimanya itu senang, puas. Itu nih, ngapa kita senang juga belanja ke supermarket? Karena uang tuh nasinya, kertasnya bagus, kantongnya itu bagus, ya kan, itu yang buat kita senang. Tempatnya bagus, pelayanannya bagus, nah kita usahakan juga itu seperti itu, dibuat kerja rapi, serapi mungkin. Alhamdulillah ini masalah kesalahan lain, salah kirim barang tidak ada tahun ini ya. Kirim barang, salah masuk barang, nah itu dipertahankan. Salah itu kalau dulu kan banyak nian tuh, salah kirim barang, salah masuk barang, nah itu banyak dulu. Kalau sekarang kan tidak, itu karena ya datanya reject, dan reject tadi harus kita laksanakan. Masih ada yang disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini silakan terima amplopnya. Ini Wawan ya? Ya, Wawan. Wawan tugas bagian komputer dan penjualan online. Nah, Sandi ini tidak kelihatan gawe ini yang dipucuk ya? Iya. Ya, tidak. Ya. Ini ditanda tangan dulu Sandi. Cari nama kode sini. Kemudian Jamal. Cari namanya masing-masing ya. Itu tanda tangan ya. Jamal, Siapa lagi ini? Surya. Surya sama Sandi nanti kalau sudah Juni-Juli itu harus masuk terus. Ya. Kemudian ya. Alan isi waktu, jangan banyak
duduk ngelamun. Waktu ngelamun duduk, waktu itu habis juga. Kalau kita pegawai ada kelihatan, ya. Walaupun sifat buku dibersihkan. Nah, buku itu bawa ada. Buku dipotong kemarin. Sudah bawa, saya turunkan. Ini Reni. Baik, baik. Untuk Reni, barang yang sebelum habis itu difoto supaya waktu mesennya ingat. Kalau tidak, mana kita mau reko-reko baik jadinya. Alia. Boleh yuk. Taruh tengah deh yuk. Anti, kemudian Cindy. Silakan baca, kemudian silakan ditelaah kalau ada lebih kurang. Kalau lebih balik ke, kalau kurang diam-diam ke bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.